Halo, kenalin nama gua Wahab. Halo, kenalin nama gue Ajis. Halo guys, nama gue TB Rizky. Hai, gue Ameng. Halo, nama gue Fitri. Halo guys, gue Elma. APP Fair adalah salah satu event terbesar yang ada di Prodi Marketing. APP Fair ini akan menampilkan banyak sekali event-event yang menarik yang bisa kalian saksikan nantinya. Oke, sebelum kita masuk ke acara APP Fair yang kita bikin, sebelumnya ada sambutan hangat nih dari Kaprodi kita, yaitu Pak Aji Krisnamurti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kami keluarga besar Manajemen Pemasaran Industri Elektronika mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian yang telah hadir di acara APP Fair 2021 ini. Acara APP Fair 2021 ini merupakan mahakarya mahasiswa-mahasiswi semester 5 Program Studi Manajemen Pemasaran Industri Elektronika yang dibimbing oleh dosen dan asisten dosen. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun dan juga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan hiburan bagi Anda semua yang telah hadir di sini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada sambutan dari dosen pengampu kita yaitu Pak Christian Kuswibowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh amma ba'd. Terima kasih banyak teman-teman semuanya dan selamat datang di acara Event Organizer. Acara ini diinisiasi oleh teman-teman MPIE dari semester 5 dari A sampai D. Dan tema kita pada tahun ini adalah Never Give Up, Slow It Out. Dan banyak sekali rangkaian acara dalam acara Event Organizer ini, diantaranya adalah webinar, kemudian ada training, kemudian juga ada hiburan, kemudian juga ada kompetisi online dan sebagainya. Harapan saya teman-teman dari Event Organizer bisa mengambil banyak hal dari sini. Bagaimana cara berkolaborasi dengan vendor, bagaimana mencari proposal, bagaimana membuat budgeting, perencanaan dan sebagainya. Dan harapan saya setelah acara ini mereka bisa mengambil banyak hal sehingga dapat bermanfaat untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Dan harapan saya juga buat teman-teman yang menyaksikan acara ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih juga kepada teman-teman dari dosen sebagai pengampu mata kuliah Event Organizer. Di antaranya adalah Bu Fajria Fatmasari dan juga Bapak Yudani Gambiro. Thank you very much guys, enjoy and have fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM Expose Product adalah salah satu event yang terdapat di dalam APP Virtual Fair. Dan UMKM Expose Product ini akan menampilkan beberapa UMKM yang kece banget dan memotivasi tentunya. Acara ini bakal ada 2 UMKM yang kece banget. Acara kali ini kita bakal dipandu sama host yang tentunya kece abis. Penasaran kan? Stay tune terus. Selamat menyaksikan. Hai guys, selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Nah, sebelumnya gue mau ngucapin selamat datang di APP Virtual Fair 2021 dalam acara UMKM Expose Product. Wah, kalian penasaran gak sih sama UMKM Expose Product itu kayak apa? Aku juga mau kasih tahu, ini tuh yang diselenggarakan sama Politeknik APP Jakarta. Sebelumnya gue mau memperkenalkan diri dulu nih. Nama gue siapa? Ada yang tahu nggak? Pasti belum tahu kan? Iyalah, orang gue belum perkenalan. Nah, jadi gue ini Adam dari Damdam Buncit. Yang penasaran sama Damdam Buncit itu siapa? Kalian bisa langsung aja cek di Instagram dan TikToknya di sini, oke? Langsung aja follow sekarang juga. Oke, setelah gue tadi memperkenalkan diri tentang gue, sekarang gue mau ngasih tahu ke kalian kalau gue di sini sebagai host dari acara Kece, Kenyang Ngoceh. Wah, penasaran banget kan sama Kece itu apa? Jadi Kece, Kenyang Ngoceh ini tuh dia salah satu acara yang menurutku bagus banget gitu kan. Karena nggak cuman kita ngoceh-ngoceh aja, tapi gue juga bakalan cobain makanan dari UMKM pilihan dari Damdam Buncit. Nah,
Di sini ada 2 UMKM yang udah gue pilih yang buat gue cobain. Clue yang pertama ini UMKM-nya soal makanan pedes. Jadi kayak ayam dikasih pedes gitu. Pasti kalian udah kebayang-bayang lah ya pedesnya tuh kayak gimana gitu kan. Aku udah ngeliat di sosial medianya itu beneran cabenya tuh banyak banget. Terus yang kedua, habis makan yang pedes-pedes kita cobain yang manis-manis. Ini ada dessert. Pokoknya dessert deh. Yang penasaran, stay tune aja dan ikutin acara ini sampai selesai. Oke? Bye-bye. Wah, ini nih makanan yang udah gue tunggu-tunggu yang tadi gue bilang. Makanan itu yang pedes-pedes gitu guys. Lihat deh. Ini tuh udah disajiin di atas cobeknya. Lihat. Terus juga minyak-minyaknya tuh udah banyak banget. Dan yang istimewanya beda dari sambal yang lain. Lihat. Dia tuh ada masih ada tangkai-tangkai cabenya. Ini sih gue nggak tahu ya kira-kira berapa kilogram dia kalau misalkan ngulek cabenya segini. Mungkin nanti kita bisa tanya pas di sesi sama ownernya nanti, oke? Tuh langsung, coba gue mau cium deh kira-kira gimana ya? Aduh, ya ampun, ini wanginya beneran udah bikin lapar banget sih. Nah, terus di depan gue juga udah ada nih 2 ayam bakar sama ayam gorengnya juga tuh, lihat. Wah. Terus juga yang pastinya gue juga udah request ada ini terong gorengnya, terus sama kol gorengnya. Ini sih favorit gue banget. Yang pastinya kalau nggak lengkap makan yang sambal-sambal kayak gini tuh sama sayuran-sayurannya, lihat. Fresh banget. Ada kol, ada timun juga, terus juga ada ini kemangi. Ini sih juga favorit gue banget nih. Wah, ini gue makan punya siapa coba? Nih, lihat. Ayam penyet sambal cobek Bang Aswin. Siapa yang udah cobain? Ini tuh alamatnya dia ada di Jalan Tegal Parang Selatan, Jakarta Selatan, pertigaan samping Indomaret, Buncit 3. Kalian bisa cek di YouTube channelnya. Kalian bisa cek di YouTube. Di sini tuh ada udah beberapa ada liputan-liputan lainnya juga. Ada banyak lah, pokoknya kalian bisa cek aja di YouTube-nya. Ketik di sini ada ayam penyet sambal cobek Bang Aswin, oke? Wah, yaudah deh nggak usah lama-lama, langsung aja ya kita cobain. Nah, nih yang pertama gue mau cobain ayam gorengnya. Lihat, wow, ayam gorengnya di sini kita cari yang gedean ya. Enak banget, ya ampun, gue di rumah serius nggak makan karena demi cobain ini. Lihat, ini ayam gorengnya. Gue mau coba langsung belah ya. Lihat dagingnya. Ini sih mateng merata ya. Gue mau cobain tapi belum pakai nasi atau sambal, pakai original aja. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Ini bumbunya tuh udah meresap banget. Ada asin gurihnya juga. Udah gitu lembut. Wah, ini nih sambal yang bikin beda dari ayam penyet Bang Aswin. Lihat, dia tuh masih ada kayak tangkai-tangkai cabenya gini tuh. Masih ada, dan ini beneran sedep banget. Wanginya tuh udah kayak menggugah selera banget gitu guys. Nah, langsung aja kita mau cobain pakai ayam gorengnya. Oh ya, untuk ayam gorengnya ini sih dia nggak terlalu garing ya, dia masih sedikit basah. Tapi gue suka sih sama ayam yang kayak gini. Nih langsung gue mau barbarin, langsung sambelin aja, lihat. Wow, jatuh. Nih, taruh lagi. Lihat. Langsung aja kita makan. Parah, nampol banget, pedasnya. Serius, nggak bohong guys.
Gue nggak tahu ini tuh sambal level berapa. Nanti kita tanya ya kira-kira ada level-levelnya atau enggak. Bentar. Minum dulu. Pedes banget soalnya. Tekstur ayamnya itu juga dia tuh lembut. Nah, gue coba kotek ya. Oh, lihat, dia nggak keras sama sekali dan dia tuh juga lembut dan pastinya matang sampai merata. Enak banget, dan dia tuh kayaknya udah dimarinasi duluan gitu ya, udah diungkep, jadi bumbunya tuh benar-benar meresap banget. Kita coba, ini bagian terenak menurut gue ya dari ayam itu adalah kulitnya. Lihat, my god, sumpah ini enak banget sih kulitnya. Nih, kulitnya paling gue suka. Beneran enak banget. Nih, dagingnya juga kalau emang terbukti dia beneran lembut banget. Kita cobain pakai nasinya. Pakai nasi, terus pakai dagingnya sama sambelnya biar mantep banget. Makan. Langsung juga pulen. Enak banget. Oke guys, nah tadi kan udah cobain yang goreng. Nah sekarang gue mau cobain nih varian yang ayam bakarnya. Lihat, ukurannya gede banget. Wow, ini sih gue penasaran banget sama rasanya. Langsung aja kita belah. Lihat, dia langsung ini dong, langsung copot dari tulangnya. Langsung aja gue cobain ya. Makan. Bumbunya juga meresap banget. Bumbu bakaran tuh benar kayak masih smoky gitu loh. Enak banget. Jadi tenang aja, kalian gak usah khawatir kalau misalkan makan di ayam penyet Bang Aswin ini. Kalau misalkan nggak suka yang goreng, mau yang bakar juga ada. Kita cobain pakai nasi ya. Enak banget ini. Enak. Terus di sini kan juga bisa cobain pakai terong gorengnya sama kol gorengnya. Ini beneran kesukaan gue banget. Langsung aja ya. Kita taruh di sini sama terongnya. Kita cobain pakai sambelnya sama nasinya. Wow. Enak banget. Terong gorengnya. Ini benar enak banget dan rekomendasi buat kalian semua yang mau cobain makanan pedas di area Tegal Parang. Kalau kalian lewatin ke sana, wajib banget sih ke ayam penyetnya Bang Aswin karena benar enak banget. Ada kol yang nggak goreng juga. Terus ada timun juga nih. Timun ini cocok banget kalau dimakan pakai kayak sambal-sambalan gini guys. Jadi buat menetralisir biar nggak terlalu pedas juga. Kalau makan yang pedas-pedas nggak lengkap kan sama bisa disediain kemangnya sebanyak ini guys. Ini kesukaan gue banget. Gue langsung mau makan aja. Pakai sambal kali ya biar enak. Ya nggak sih? Wow. Pakai nasi, pakai sambalnya. Sumpah. Makannya pakai tangan, makin nikmat.
Wah, gue habis cobain guys yang ayam goreng sama ayam bakarnya. Tapi gue lebih favorit sama ini nih, ayam gorengnya, karena dia tuh rasanya gimana ya, udah kecampur gitu, udah dimarinasi dulu, jadi lebih terasa banget. Ada gurihnya, terus ada asinnya juga, dan dia dagingnya juga nggak begitu keras, lembut juga. Aduh, ini sih enak banget. Terus dia juga nggak terlalu garing. Recommended banget. Nah, habis ini gue tuh bakalan ngobrol sama ownernya langsung. Nanti gue bakal tanya, bakal gue ulik semua tentang ayam penyet Bang Aswin ini. Oke? Yang penasaran, stay tune terus. Hai Sobat Kece, apa kabar nih kalian semua? Jadi kali ini aku lagi ada di Ayam Penyet Sambal Cobek Bang Aswin, yang lokasinya itu ada di Jalan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Seperti slogan yang berbunyi, sambelnya aja enak apalagi ayamnya. Maksudnya apa sih Sobat Kece? Yap, bener banget. Ayam yang ada di sini itu bumbunya udah meresap banget nih. Karena sebelum digoreng, ayamnya itu udah dimarinasi terlebih dahulu. Jadi nggak kaget kalau bumbunya itu pasti udah meresap banget. Nah ini nih yang jadi pembeda dari ayam penyet lainnya, yaitu sambelnya. Sambal di sini itu diulek sendiri, dan sebelum diulek, sambelnya digoreng dulu nih Sobat Kece. Eits, jangan salah, batang cabenya ikutan diulek loh. Jadi ini yang bikin orang makin penasaran dan makin pengen nyobain. Karena cuma di sini yang batang cabenya ikutan diulek. Oh iya, di sini juga udah tersedia paket yang udah sama nasi. Jadi harganya pasti aman banget buat anak kosan kayak kita. Cus, langsung aja kita cobain dan kepoin ayam penyet sambal cobek Bang Aswin. Halo Sobat Kece, nah kali ini gue udah bareng sama ownernya dari Ayam Penyet Sambal Cobek Bang Aswin. Nih, halo Kak. Boleh diperkenalkan dulu namanya siapa? Saya Budi Aswin, selaku owner Ayam Penyet Bang Aswin, dan saya sini bersama istri saya Latifah, halo. Oke, nah aku panggilnya Kakak aja. Iya boleh. Biar muda nggak sih? Jangan tua banget ya. Iya. Jadi gini Kak, tadi kan aku udah cobain nih ayam gorengnya sama ayam bakarnya. Dan sambalnya juga ini benar luar biasa sih. Pedes banget, bibir aku sampai sekarang tuh masih terasa pedesnya gitu. Bener ya. Cuman kalau menurut aku sambalnya masih oke, masih bisa dinikmatin gitu ya. Terus juga kayak ayamnya juga tipikalnya memang dia tuh nggak terlalu kering juga, tapi dia tuh basah. Aku juga suka sih dari dagingnya pun juga dia tuh nggak terlalu keras gitu. Tapi agak sedikit beda deh kayaknya antara ayam bakarnya sama ayam gorengnya. Tapi porsinya tuh lebih besar ayam bakar ya. Enggak sih, sebenarnya sama gitu. Cuma mungkin dari kalau ayam bakar memang ada manis-manisnya, kan ada kecap, ada bumbunya gitu. Basicnya sama, semua sama. Cuma memang kalau pas kalau goreng kan lebih kayak gurih gitu. Tapi kalau untuk bakar memang ada sensasi manis-manisnya gitu. Iya, tadi yang ayam goreng juga aku cobain udah dimarinasi dulu ya, diungkep ya. Udah. Jadi ada manisnya, ada gurihnya, asinnya, dan dia itu benar-benar enak banget sih. Apalagi kalau pakai sambal. Benar. Tambah nasi hangat ya. Iya. Nah, di sini aku mau tanya, selain varian ayam goreng sama ayam bakarnya ada apa lagi? ada ikan nila, lele, gurame, bawal. Lumayan banyak sih. Oh, banyak. Dari ya sama aja sih sebenarnya, kayak makanan ayam penyet, ada ayam, ada ikan gitu. Nah kita variatif, juga tambahin biasa ada terong untuk buat side dishnya sih, kayak gitu sih Mas. Oke, bisa request juga berarti mau promo Boleh. ayam goreng. Tadi aku juga coba. Sayangnya terong itu lebih enak kalau lebih Pas lagi hangat-hangat. digosong lagi gitu kan. Benar-benar. Tuh, cuman kalau dari sayur-sayuran juga tadi aku kan fresh semua gitu ya.
Kita juga ini ada ini ya Mas, frozennya nih gitu. Kita bikin frozen dari ayamnya, yang bakar juga itu untuk yang goreng ya. Itu kita sambelnya juga kita udah packing nih Mas. Jadi untuk teman-teman yang ada di luar kota atau misalnya di luar Jakarta Selatan ya, itu biasanya kita kirim-kirim pakai kurir. Nah itu lebih nyaman kan kalau kita udah kirim begini. Nah iya, anak kosan untuk ibu-ibu misalnya malam-malam nih udah yang praktis. Karena sekarang saya lagi musimnya kayak gitu ya. Iya. Ini beneran guys, lihat dong dari packagingnya aja udah aman banget karena emang divakum ya. Iya, kita vakum. Jadi kedap udara juga gitu kan. Ini kira-kira tahannya berapa lama? Kalau untuk di suhu beku ya, itu lebih dari seminggu lah bisa. Lebih dari 2 minggu, sebulan bisa. Cuma kan tergantung lagi gimana handling atau penyimpanannya juga ya. Kita harus perhatikan di sana juga. Ini dia bisa request ini cuma hanya bagian dada. Oh bisa itu kan sesuai request. Bisa apa aja mau campur semua bisa. Harganya berapa kalau untuk sebenarnya sama ya, kayak ayam seekor itu sekitar 50.000 per pack. Sudah dengan sambal. Oh gitu. Nah guys, ini nggak cuma bagian dada tapi bisa dipesan untuk bagian paha atau bagian lainnya. Boleh sesuai request gitu. Nah di sini juga ada sambalnya juga nih. Ada yang kemasannya botol kayak gini, terus juga sama ini ya. Kita share. Ya. Sambal setan di sini tulisannya. Ini price harganya mulai dari berapa? Kalau ini kan ikut di sini. Free di sini. Yang itu kalau ini 20.000. Botolnya 20.000. Oh, per botolnya 20.000. Ini free-nya ini. Oh, buat ini ya. Jadi buat anak kosan ini wajib banget buat stok di rumah kan. Stok. Dan itu sambalnya tuh bisa buat apa aja loh Mas, nggak cuma buat ayam aja. Karena tempe atau telur, ceplok-ceplok telur udah ada sambal. Benar banget. Sekarang orang bikin nasi goreng pakai itu aja juga enak. Jadi sambal serbaguna ya. Iya. Kebetulan masuk semuanya gitu. Jadi kalau kalian beli yang kemasan frozen ini, jadi udah dapat sama sambal yang sasetan ini guys. Jadi udah lengkap banget. Jadi buat kalian yang anak-anak kosan nih terutama ya, yang baru ngekos di Jakarta atau ngekos dimanapun, bisa langsung digojekin ya. Bisa ojol, udah ada GoFood, Shopee Food udah. Udah banyak banget, bisa langsung cek di Instagramnya nggak sih? Boleh. Oke, nanti bakal disampaikan juga di Instagramnya sama di nomor WhatsApp-nya juga ya. Nah, nanti juga bakal dicantumin ya. Terus Kak, aku juga mau tanya nih, untuk ayamnya sendiri ini tuh pakai jenis apa sih? Kalau jenis ayam kita pakai broiler ya, sama seperti yang lainnya. Cuma memang untuk ini udah kita ungkep dulu gitu. Jadi kan kadang ada yang cuma udah kita pokoknya udah ready, tinggal kita serve gitu doang. Tinggal goreng, mau dari frozen semua udah tinggal goreng, udah terima jadi praktis. Jadi makannya dagingnya lebih empuk ya. Iya, bumbunya juga lebih meresap. Gitu. Bener banget guys. Nah terus juga aku mau tanya, selama per hari itu kira-kira habis berapa ekor kalau selama masa pandemi sama sebelum pandemi? Kalau sebelum pandemi sih biasanya sehari bisa 150 ekor. Tembus lebih malah. Sampai 200. Saya selama pandemi ini ya kurang lah ya. 80. Hampir mentok-mentok main 100 lah. Tuh guys, jadi banyak banget ini beneran karena aku juga sempat sih lihat di YouTube juga udah masuk beberapa review ya. Iya, itu udah banyak banget, udah masuk stasiun televisi juga kan. Tuh guys, jadi beneran banyak banget. Ini sih rekomend banget ya buat kalian semua ya, apalagi anak kosan yang pengen makan ayam gak cuma makan mie terus kan. Ini buat makan rame-rame nggak ngawat kantong. Tinggal pesen aja traktiran gampang. Iya. Udah enak banget ini. Terus kalau untuk sambelnya, kalau yang di packaging kayak gini tuh tahan berapa lama? Kalau ini basicnya semua tahan lama sih Mas, karena kan ini sambelnya udah digoreng dulu. Cuma mungkin kalau untuk jaga lebih lama lagi, biasanya kita sarankan masuk ke dalam freezer gitu. Biasa kan itu bisa memperpanjang waktunya ya. Jadi kapan aja butuh tinggal dihangatkan suhu ruang gitu. Iya. Tadi aku juga lihat sih ya, ini aku masih salah fokus juga nih sama sambelnya tuh masih ada benar. Ini tuh dia pakai jenis apa kan? Sama sih kalau jenis cabai rawit setan ya, gitu. Cuma mungkin dari awal Bang Aswin rilis itu udah ciri khasnya dia nih, diulang bareng batang-batangnya karena juga dari awal kan waktu itu kan lagi
makanya pedesnya banget gitu. Orang bilang, Mas itu tuh jangan salah gitu ya, orang ada gitu batangnya tuh obatnya gitu supaya gitu. Jadi memang udah kayak jadi ciri khasnya juga sih gitu. Cuma untuk beberapa case kadang juga ada yang request, misalnya Mas saya mau yang tanpa batang boleh gitu, kita bisa gituin juga gitu. Nah untuk cabenya sendiri ini juga kan tadi pakai sambal setan. Sambal setan. Makanya pedes itu pedes. Ini pure nggak campuran ya gitu. Pelan supaya pedes gitu. Nah terus untuk alamat lokasinya itu ada di mana Kak? Biar lebih jelas alamatnya. Kita ada di Jalan Tegal Parang Selatan, tepatnya di Jakarta Selatan, sekitaran Kemang, Mampang itu udah ayam penyet. Ada 2 cabang, satu lagi di Mampang Perapatan 7. Untuk tadi kan aku cobain sambelnya dengan pakai sambal setan kan. Nah kira-kira tuh ada level-levelnya nggak sih? Kalau dari awal sih memang kita nggak pakai level, tapi memang udah pedes gitu. Cuma memang tinggal requestnya aja customer-nya mau banyak, mau dicampur, mau gimana, itu tuh ada tergantung selera customer-nya. Aku juga sempat melihat sih di gerobaknya itu kan, itu sampai di talas banyak gitu. Terus juga di cobeknya itu kalau di sana lebih gede lagi. Iya, lebih gede lagi. Nggak mungkin kita bawa ke sini nih. Tadi mau ke sini cuma pengen banget nih, gitu. Pengen dibawa pengennya. Benar. Terus kalau jam sama hari bukanya dari sambal penyet Bang Aswin ini mulai dari maksudnya jamnya kapan, harinya hari apa aja? Buka sih dari Senin sampai Sabtu ya, jam 10 sampai jam 11 malam. Tepatnya hari Minggu libur. Sampai habisnya sih ya gitu, paling Pak. Untuk cara pemesanan kira-kira gimana? Pemesanan biasanya sih lewat WhatsApp atau customernya datang sendiri ke warung ya. Boleh. Tapi kita juga udah tersedia dari GoFood, GrabFood, ShopeeFood, semua ada. Tinggal di search aja di ayam penyet Bang Aswin sambal cobek Bunci 3. Oke, ada Facebooknya juga sama Instagramnya. Oh iya, jangan lupa di sana. Jangan lupa di follow. Dan review-review Google juga udah banyak loh. Kita tinggal review aja. Nanti juga aku datang ke sana. Aku mau masukin ke sana. Oke, boleh. Siap. Mantap lagi. Siap. Baru cobain sedikit kayak kurang gitu. Gitu. Pengen yang sana ya. Iya, biar keluar. Cara masaknya ya. Iya, pengen cara goreng, cara ngulek gitu. Gitu. Pengen ngerasain nguleknya ya. Boleh. Bantuin kita nanti. Oke, nah Kak, untuk tadi kan soal produk udah nih ya. Terus soal harga nih aku juga mau tanya nih, kira-kira tuh dari berapa sampai berapa gitu? Kalau untuk paketan nasi plus ayam itu cuma 17.000. 17.000. Iya, dengan ayam potongan 1 ekor bagi 4 itu lumayan gede loh, bukan? Iya, beneran. 1 ekor potong 4, 17.000. Bayangin untuk makan berdua itu nggak sampai 50.000. Jadi untuk harga anak-anak kos-kosan, keluarga besar, atau mau meeting atau lagi traktiran temen, makanya ayam penyet Bang Aswin tuh jadi salah satu favorit orang-orang di sini. Ada paket-paketnya nggak? Oh Mbak, bisa di request mau pakai tambah tempe, tambah tahu, atau misalnya mau pakai terongnya, atau ada request misalnya mau pakai buah nih Mas, kita ada acara bisa kita sesuaikan. Oke, nah untuk tempatnya sendiri ini kira-kira ada cabang lain nggak selain yang ada di Tegal Parang? Ada satu lagi di Mampang Perapatan. Di Mampang Perapatan. Oke, terus kira-kira nggak cuma untuk yang sambal cobek Bang Aswin ini kira-kira ada produk lain nggak? Kita sih berharap kedepannya akan ada tambah-tambahan produk ya, misalnya dari soto. Kita ada ancang-ancang ke sana gitu. Karena memang sebelum ini juga Bang Aswin kan punya lini bisnis lain gitu. Nah, pengennya sih kita maksimalkan lewat ayam juga. Jadi semua produk-produk paling tidak ada representatifnya lewat ayam juga gitu. Jadi di store ayam gitu. Kita berharap kedepannya gitu sih. Oke guys, jadi kita tadi udah tanya ya Kak ya soal produk, harga, tempat, sampai promosinya dari sambal cobek Bang Aswin. Betul. Jadi kalian bisa langsung cek untuk lebih lengkapnya di sosial medianya. Boleh. Ada WhatsApp-nya juga, Facebook-nya, Instagram-nya juga, sampai ada di ojek online juga. Oke. Nah sekarang kita mau ada kuliner nih Kak. Tadi seri-seri tanya-tanya Kak. Nah sekarang kita aku mau tanya gitu kan soal sharing awal mula ayam ini tuh, usaha ini tuh mulai dari kapan? Mulai kapan itu sebenarnya awalnya kan kita sudah sudah buka-buka bisnis kecil-kecilan sambil kita kerja. Cuma benar-benar fokus di ayam penyet Bang Aswin itu sekitar tahun 2016. Gongnya adalah ketika suami saya di PHK.
Nah dari sana tuh kita kayak masnya nih suka kulineran di mana kita suka atau bikin, oh kayaknya saya bisa gitu, kemudian oh kayaknya mau potensinya pengen ke sana gitu, kita coba-coba, oh kayaknya bisa nih, terus kita dari kumpulin modal lah ya, karena kan kita juga bukan backgroundnya nggak support banyak gitu, jadi kita kumpulin modal, terus kemudian kita buka. Ternyata waktu itu lagi booming banget ayam dan suami sendiri dia maunya tuh saya mau display ayam sekian gitu, cabenya kayak gini dan itu salah satu bentuk eye-catching banget pada saat itu di situ. Jadi dan akhirnya kita seriusin sampai dengan hari ini gitu, dan memang jadi signature kita si sambelnya gitu. Makanya kita pakai tagline sambelnya aja enak apalagi ayamnya gitu. Tapi memang terbukti ya Mas. Benar-benar cocok. Terus kira-kira usaha ini tuh udah berapa lama berdiri? Dari 2016 mungkin sekitar lebih dari 6 tahun ya. Hampir 6 tahun ya. Jadi udah lumayan lama lah ya. Udah nggak setahun 2 tahun gitu. Benar. Gitu ya. Benar. Terus aku mau tanya juga, selama masa pandemi ini kayak soal untuk karyawan tuh ada berapa, terus pembagian kerjanya tuh kira-kira di situ tuh ada apa aja sih, misalnya kitchen atau apa gitu? Kalau ke saat ini karyawan sisa sekitar 5 orangan ya, 5 orang dari 2 cabang itu. Sebelumnya sih memang kita punya hampir 10 orang gitu, karena memang kita buka cabang lumayan banyak gitu. Cuma efek pandemi seperti ini mau nggak mau ya kita harus terima kenyataan bahwa beberapa cabang harus kita tutup dan kita juga harus mengurangi karyawan. Dan dari itu juga keputusan untuk job desk anak-anak di warung itu juga mau nggak mau ada yang rangkap gitu ya, mau nggak mau ya seperti itu. Jadi ya sama-sama menyesuaikan lah dengan keadaan saat ini gitu sih. Oke, semoga nanti pandemi selesai bisa balik lagi ya, ada lagi karyawan. Amin. Terus selama masa pandemi ini gimana sama usahanya? Ya, yang penting sih pada dasarnya ketidakpastian seperti ini akan dihadapin oleh setiap pengusaha gitu. Kita akuin tapi juga kita harus adaptif terus gitu. Kita harus fleksibel, ubah strategi lagi, harus gimana supaya bisa survive gitu sih. Tujuan kita ke sana karena bagaimanapun keberlangsungan ini kan balik lagi ke mental. lagi saya juga semua ya kita sama-sama berjuang gitu, karena nggak bisa kita salahin salah satu pihak, mau pemerintah atau apa, karena semuanya kita tergantung ke diri kita sendiri gitu. Berarti dari pandemi tahun kemarin ya, berarti sekitar hampir 2 tahun. 2 tahun ya. Berarti hampir 2 tahun. Gimana cara survive-nya tuh istilahnya sama kayak satu tim, terus sama kayak misalkan kakak berdua istri, gimana caranya? Yang jelas sih kita maksimalin potensi yang ada. Dari misalnya kita punya order dari WhatsApp, dari kontak-kontak tuh udah kita harus iklan-iklan gitu ya. Terus misalnya kita ada media baik dari Facebook, Instagram, atau misalnya dari platform yang di GoFood, Gojek, Shopee Food, itu kita harus maksimalkan karena bagaimanapun mau nggak mau kita jemput bola gitu, supaya customer bisa nge-reach kita bahwa Bang Asun eksis gitu. Jadi dan itu jadi salah satu istilahnya kita nih senjata kita deh untuk supaya bisa mengakomodir permintaan gitu. Mungkin aku juga sedikit mau cerita ya kan, pengalaman aku. Benar. Aku juga selama ngonten ini ya memang baru banget sih, memang pas pandemi banget gitu ya. Karena aku juga suka banget kuliner gitu kan. Kayak misalkan makan sambal kayak gini, aku dulu pernah makan sebelah itu saking mungkin lagi pengen pedes itu sampai 7 sendok sayur itu sampai orangnya, Mas serius ini sampai segini banyaknya? Iya. Ya aku kira nggak apa-apa karena merasa nggak pedes gitu. Pas besok paginya mulai dari situ mulai sakit segala macam. Tapi ya overall selama pengonten adalah yang lebih pedas lagi gitu kan sambalnya, sampai ada salah satu kuliner di mana ya, di dekat Depok sini, dekat Universitas Indonesia itu ada dia mie jengkang. Udah pernah dengar belum? Belum. Itu mie jengkang jadi gini kan,
aku tuh kemarin makannya level 1. Ternyata level 1 itu aja udah pedes setara banget sama 100 cabai. Nah dia tuh paling rendah itu level 0, level setengah, level seperempat, sepertiga kayak gitu. Itu aku cobain yang 1 aja udah ampun bukan pedesnya nggak kuat gitu. Iya, tapi cuma tadi aku nyobain sambal yang itu beneran overall enak banget gitu kan. Dan memang yang bikin beda emang ada takenya sih kan. Tapi memang kita gimana ya, bagaimanapun untuk jual makanan, kalau untuk Bang Aswin sendiri paling tidak yang memang layak dimakan. Artinya nggak sekedar cuma pedes-pedes aja gitu. Memang ini bisa dinikmatin, bahwa yang customer kita tuh nggak cuma segelintir yang untuk sekedar cari tren gitu ya. Maksudnya memang bener-bener yang ada orang-orang kantor, ada orang tua, ada keluarga, ada anak. Jadi mereka bisa, kita juga harus menyesuaikan itu. Jadi bisa diterima oleh semua lapisan gitu. Kita kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Makanya mungkin itu yang jadi Bang Aswin nih nggak cuma sekedar ngedepankan pedes gitu, tapi memang ini bisa cocok ke segala situasi atau segala momen di masyarakat gitu, kegiatan-kegiatannya gitu. Seperti itu sih. Oke. Kalau dari aku sendiri ya, buat sambal cobek Bang Aswin ini, ya semoga nanti kedepannya bisa makin sukses lagi, amin. sahabat makin banyak juga, kalau bisa biar punya di Depok gitu pengen mudah-mudahan ya, doakan ya. Iya, amin biar balik lagi kayak dulu lagi, jual ratusan ekor lagi, bahkan bisa nanti tembus sampai 1000 ekor. Amin ya Allah. Makin viral, pokoknya makin luar biasa. Yang pasti ya harus punya inovasi yang baru lagi gitu. Ya mau nggak mau ya, karena memang harus zaman saat ini seperti itu. Iya, karena aku pun juga setiap ketemu UMKM tuh mereka bisa rame tuh karena ya punya sesuatu inovasi baru yang orang lain nggak punya. Benar. Punya diri sendiri untuk restorannya dia sendiri. Iya benar. Kayak kemarin gitu contohnya, aku beli lontong sayur aja mereka biasanya kecil ya, sampai 1 meter. Terobosan dalam market ya, istilahnya gitu ya. Ini orang gimana? Harga merebusnya ya. Pakai gerobak loh. Benar. Apa 6 gitu stoknya cuma 1 meter, bayangin. Terus udah gitu juga banyak yang nanya cara merebusnya gimana. Ya siapa tahu gitu kan. Oh ya, aku mau tanya deh Kak, untuk yang ayamnya ini bisa nggak sih misalkan kalau pesen 1 ekor? Bisa ada. Sebenarnya sih ada 1 ekor, cuman dari pesennya mintanya yang potongan. Ada kita yang ekor yang satu utuh ada. Ayam utuh tuh kita punya. Boleh. Oke, siap. Terus kalau untuk dari Kakak sendiri, motivasinya untuk UMKM di luar sana tuh biar bisa survive gitu, kayak sambal cobek Bang Aswin ini bisa bertahan selama 6 tahun walaupun 2 tahun ini kena pandemi itu. Ya kalau saran-saran kita ya, paling nggak kita bisa semangat lagi lah, karena memang bagaimanapun kondisi seperti ini kan nggak bisa kita duga-duga gitu, tapi paling tidak kita memanfaatkan apa yang kemampuan kita gitu, supaya bisa tetap eksis di usaha gitu, karena tantangannya selalu ada dan cara kita untuk beradaptasi juga harus selalu upgrade terus. Jadi itu salah satu bentuk, anggaplah sebagai cara kita untuk belajar lagi, berarti atur strategi baru, karena itu memang selalu berubah-ubah. Guys, jadi buat kalian semua yang punya yang baru mulai usaha baru-baru ini harus disabari, terus juga harus konsisten juga, karena memang nggak cuma pemain baru yang kena imbasnya, yang lama juga, jadi sama-sama belajar gitu. Iya benar, jadi nggak cuma 1 orang. Iya benar banget. Jadi buat kalian semua, nggak cuma dari sambal cobek Bang Aswin, semuanya juga UMKM di luar sana semoga bangkit lagi, bangkitkan bareng. Aku pun juga sampai sekarang punya program juga, misalnya diriku sendiri untuk UMKM itu kayak ngebantu lewat kayak story Instagram, bisa hari Senin sampai Kamis gitu kan. Senin sama Kamis, terus habis itu juga ada untuk yang mau mungkin UMKM kirim produk ke aku tanpa ada fee, itu juga bisa. Karena aku juga ngerasain gitu kan, sama-sama. Kayak aku sempat beberapa juga ketemu gitu kan sama yang kayak misalkan Kak tolong Kak apa gimana gitu kan, ngerasa jadi gimana gitu kan. Karena aku sendiri juga sebelum aku ada di sini, aku juga kemarin sempat punya usaha juga, punya orang tua gitu kan.
itu aku baru banget jual gado-gado sama soto itu H-1 sebelum lockdown. Jadi maksudnya 30 menit dari Gojek dikasih, aku dapat sekitar 15 orderan. Pas besoknya ditunggu udah disiapin, wah ternyata banyak yang suka nih. Besoknya dicoba, gak ada sama sekali. Yang order itu makanya kok bisa begini ya, bisa sama gitu, sama sekali nggak ada. Yang datang tuh nggak ada sama sekali. Akhirnya ya udah mau nggak mau paling tetangganya gitu kan, kayak gitu. Terus makanya aku juga kayak sama orang tua juga ya udah deh, akhirnya sekarang balik lagi gak usah lain lagi gitu. Makanya juga aku bilang ya udah deh, berarti yang sekarang ini nggak usah dijalanin lagi gitu, karena memang susah banget gitu untuk kemarin masa pandemi. Terus juga aku mau tanya lagi ya Kak soal produk nih gitu kan. Mungkin nanti ada yang masih mau ditanyain apa gimana gitu kan, karena masih bingung apa segala macam. Untuk yang ayam bakarnya ini sendiri gitu kan, tadi dia tuh sama juga diungkep juga ya? Ungkepnya sama, cuma yang bedain bumbu olesnya. Ya, bumbu olesnya ada bumbu lagi. Oh, tapi kayak ukurannya tuh dia lebih gede gitu ya karena kan kalau digoreng biasanya ciut dia. Oh iya, ciut ya. Iya benar. Tapi overall aku suka sih. Tapi aku memang lebih suka yang ini. Goreng. Emang favoritnya saya emang yang goreng. Iya, tapi juga ada yang Mbak, saya mau buat anak saya maunya yang manis-manisnya ya. Bisa. Bisa ya. Iya, kan bisa. Mungkin sekian dari gue buat ngebahas soal UMKM kali ini dari ayam penyet sambal Bang Aswin yang benar-benar luar biasa dan sempat viral juga karena memang sambalnya yang luar biasa. Yang penasaran kan bisa langsung aja cek di Instagramnya, Facebooknya, atau mungkin cek di ojek online, atau mungkin kan juga bisa hubungi by WhatsApp juga. Nah, buat sobat kece, barusan kita udah selesai ngobrol bareng sama UMKM ini dari Sambal Cobek Bang Aswin. Nah, selanjutnya kita bakal bahas UMKM yang kedua. Ini ada mungkin bisa dibilang dessert kali ya. Yang penasaran, stay tune terus di acara kita. Kenalin, nama gue Wahab. Gue adalah mahasiswa rantau tingkat akhir di Politeknik KPP Jakarta. Dan yang seperti kalian tahu, menjadi mahasiswa tingkat akhir itu adalah masa-masa yang paling susah. Apalagi teman-teman gue udah lulus, uang gue udah menipis, ditambah skripsi gue yang gak kelar-kelar. Apalagi orang tua gue udah nyiapin jodoh buat gue di rumah. Tapi gue gak boleh sedih, gue harus selalu optimis. Karena gue inget bagaimana perjuangan orang tua gue menjadikan gue sampai seperti ini. Dan gue gak boleh sedih karena orang tua gue menunggu gue di rumah, menunggu keberhasilan gue, dan gue harus menjadi yang terbaik buat mereka. Yakin semudah itu? Bre, gimana? Kabar sehat? Alhamdulillah. Sekarang semester berapa? Ih, keren loh, semester akhir loh, keren. Udah lulus? Atau masih belum bisa lulus? Lo perantauan ya, setau gue ya? Nih, gue kasih tahu pengalaman gue kalau perantauan kayak gimana. Nih, lo udah semester akhir. Pengen cepet-cepet lulus gak sih? Tapi skripsi lo gak di ACC? Dosen lo ribet gak sih? Nah, apalagi lo udah mau tunangan ya kan, udah pengen nikah tapi terhalang oleh skripsi. Bagus tuh sinetron, cintaku terhalang skripsi, mantap. Oke, di sini gue mau ngasih lu suatu solusi biar lo cepet lulus. Mau gue bantu? Tapi ada duitnya gak, Bre? Wah, gue suka nih kayak gini. Mantap, gue masukin dulu. Jadi gue mau kenalin lu yang namanya
mahasiswa premium. Mahasiswa premium ini bisa ngebantu lu tentang skripsi, biar lu cepet lulus, biar lu disayang dosen. Banyak banget fitur dan manfaatnya. Buat promo-promonya lihat nih. Mahasiswa premium. Mahasiswa premium adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa untuk membantu para alumnus atau alumni belum lulus. Mahasiswa premium sendiri sudah membantu 20 juta orang untuk lulus. Dan bagaimana cara mahasiswa premium membantu alumnus-alumnus tersebut? Kita punya banyak fitur dan banyak promo. Untuk saat ini kita tawarkan 3 promo. Yang pertama adalah anak emas dosen. Kalian bisa revisi di mana saja dan juga bisa teleponan nih dengan dosen di mana saja. Dengan kecepatan berapa kalian revisinya? 100 Mbps. Harganya mulai dari berapa? 200.000. Nih, hanya dengan 200.000 kalian sudah bisa revisi dengan cepat. Dan pakai promo yang kedua kita ada yang namanya anak kesayangan dosen, di mana kalian bisa akses di mana saja, kapan saja kalian bisa temui di rumah, di kantor, atau bahkan kalian saat jalan ke mall. Itu benefit kedua. Untuk promo ketiga atau yang paling ultimate, kalian bisa revisi di mana saja, akses di mana saja, teleponan kapan saja, dan itu sangat menyenangkan. Jadi kapan lagi? Ayo daftar di mahasiswa premium. Benefitnya berasa, tidurnya nggak berasa. Mahasiswa premium. Nah, itu tadi semuanya bohong ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya joki-joki tugas atau mahasiswa premium dan lain-lain. Jadi kalian tuh kalau kuliah harus ngerjainnya tuh sendiri. Kalian harus berusaha dengan usaha kalian sendiri. Karena kalau menurut gua itu nilai itu cuma angka sih. Jadi kalian jangan berpatokan sama angka. Yang terpenting itu proses kalian atau pengalaman kalian selama kalian di dunia perkuliahan. Mulai dari materi, soft skill yang kalian dapat dan lain-lain. Jadi tetap semangat kuliah ya. Tadi kita udah cobain yang pedes-pedes. Sekarang kita beralih ke yang manis-manis yuk Sobat Kece. Ada Fudgy Brownies by Dapur Rasa. Sobat Kece udah tahu belum sih? Ternyata ada Fudgy Brownies yang lembut banget nih di daerah Gandul, Cinere, Depok. Yuk kita kepoin cara pembuatannya. Fudgy Brownies Dapur Rasa ini bener-bener handmade loh, karena ownernya sendiri nggak pakai mixer untuk ngaduk adonannya. Dan untuk teknik pencampurannya ini, ownernya menggunakan teknik folding atau aduk lipat adonan. Tujuannya apa sih Sobat Kece? Tujuannya adalah agar si adonan ini teksturnya tetap terjaga, karena di sini ownernya nggak mau browniesnya jadi overmix. Oh iya, Dapur Rasa sendiri nyediain beberapa varian rasa untuk Fudgy Brownies-nya, seperti keju, almond, choco crunchy, choco chips, dan kalian juga bisa request rasa loh. So, tunggu apa lagi? Langsung aja kita cobain Fudgy Brownies by Dapur Rasa. Oke guys, ini dia UMKM yang kedua yang tadi gue udah kasih tau kan cluenya. Habis makan yang pedas-pedas, terus kita cicip atau cobain makanan yang manis-manis. Nih, di sini ada dari Dapur Rasa. Wah, lihat Dapur Rasa, packagingnya ya. Kalau gue lihat dari packagingnya, ini sih bagus banget ya. Dan memang aman juga pastinya untuk kayak gini gitu kan. Nah, Dapur Rasa ini gue mau jelasin dulu sedikit ya. Dapur Rasa ini tuh dia menjual berbagai macam makanan dessert, terutama brownies. Nah, tapi di sini browniesnya itu yang bikin beda, dia tuh banyak banget toppingnya. Nah, di sini juga ada berbagai macam ukuran. Gue belum tahu nih ukurannya yang apa aja, nanti kita bakal tanya deh lebih lengkapnya sama ownernya. Setelah ini kita bakal tanya-tanya juga, oke? Nih, di sini tuh ada ukuran yang segini. Dia mungkin kalau bisa dibilang yang tanggung ya. Terus ini ada yang panjang juga, yang segini. Tuh, lihat. Terus nggak cuman ada cuman dua ini. Nah, yang ini yang terakhir ini adalah yang brownies pizza gitu. Tuh lihat. Jadi dia tuh ada sekitar berapa ini ya? Ada sekitar 6 rasa. Tapi diameternya gue kurang tahu berapa, nanti kita tanya juga sama ownernya biar lebih jelasnya. Dan dia udah ada pisaunya juga guys. Nah, untuk makanan brownies ini, kalau gue biasa tuh nyobainnya pakai 3 minuman ini. Ada kopi nih, ya kan? Ada kopi, terus juga ada teh anget, iya nggak sih? Wah, terus juga sama susu nih.
ini sih beneran seger dan enak banget guys. Apalagi kalau buat kalian minum pas lagi breakfast atau mungkin sarapan ya, bangun pagi gitu. Kalian nggak sempat makan roti atau mungkin ada kegiatan nih, misalkan kayak hari Senin gitu kan, kemarin habis weekend terus tiba-tiba langsung weekday gitu kan, mau berangkat kerja buru-buru gitu kan. Kalian wajib banget beli dapur rasa untuk stok di rumah untuk sarapan pagi guys. Nah sekarang aku mau cobain, kira-kira aku mau cobain yang mana ya? Aku penasaran sama yang pizza ini sih. Langsung aja ya kita buka. Nih, dia tuh packagingnya juga rapi banget. Kita buka dulu. Oh ya, sekarang kan udah mau akhir tahun nih. Pasti kalian juga bingung kan buat ngasih ke saudara atau mungkin orang terdekat ataupun pacar ataupun siapapun itu yang mau kalian kasih. Bisa banget kalian kasih brownies ini untuk orang-orang terdekat kalian atau orang-orang tersayang kalian. Oke, langsung aja ya. Ini aku mau coba buka. Ini masih disegel juga. Bentar. Nih. Wah, lihat toppingnya beneran udah menggugah selera banget guys, serius gak bohong. Bentar. Wah, lihat. Ini beneran wangi browniesnya beneran udah kecium banget dan gua nggak sabar pengen cobain. Ini juga ada varian yang gue tahu ya, di sini ada Silver Queen, terus di sini juga ada cheese atau keju. Ini kayaknya Ovomaltine deh, jadi kayak ada crunchy-crunchy-nya gitu. Dia juga ada almond, ada choco chip juga, sama ini apa ya? Kayak coklat tapi bulat-bulat gitu, nanti kita tanya lagi deh. Nah, sebelumnya tadi gue udah tanya juga sih sama ownernya. Tanya sedikit gitu, ternyata dia punya 5 varian. Ini kan ada 3 ya. Nah, nanti 2-nya kita tanya ya, kira-kira itu apa. Oke? Gak usah lama-lama lagi, gue juga udah kecium dan kepengen cobain kira-kira gimana sih rasa dari browniesnya ini. Oke, langsung aja yuk kita cobain. Nih, pertama tuh aku penasaran sama, banyak yang bilang tadi tim-tim nih di sini udah pada nyobain duluan ya. Mereka udah pada nyolong start ternyata. Oke, mereka bilang katanya yang Ovomaltine ini tuh enak banget. Lihat, wah. Lihat atasnya tuh beneran apa ya, dia tuh kayak melted gitu. Dan gue juga ngeliatin pinggiran dari browniesnya ini tuh juga lembut ya, soft gitu. Oke, sebelum kita pakai susu dan lain-lain nih 3 minuman ini, gue mau cobain nggak pakai apa-apain dulu guys. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, makan. Ini beneran lembut banget, serius. Browniesnya berasa ya, crunchy banget. Beneran nggak crunchy itu. Kalau kalian nggak kedengeran kan bisa order langsung aja ke dapur rasa biar kalian cobain betapa kriuknya. Enak banget. Terus gue juga mau cobain yang kejunya, cheese-nya ya. Wah, ini dia. Ini yang berapa rasa ini ya? Ini ada 4 rasa. Tadi kan ada 6 rasa, nih 4 rasa. Terus kalau yang ini tuh ada 2 rasa. Nih, yang ini 2 rasa, yang ini 4 rasa, guys. Jadi setengahnya dari inilah ya. Nih, katanya tuh tim-tim tadi bilang sama gue, "Kak, cobain yang Ovomaltine, tadi udah dicobain. Terus sekarang mau cobain yang cheese-nya." Ini sih mereka bilang katanya enak dan dalamnya tuh lumer gitu loh. Gue jadi penasaran. Bentar. Nih, aku mau langsung potong aja. Ya, langsung aku potong bagian cheese-nya. Wah. Lihat. Mantep banget gak sih? Dia tebel, terus juga soft gitu. Aduh, ini sih beneran brownies kesukaan gue banget guys. Lihat.
Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita makan. Bener, ternyata lumer banget. Aduh, parah, ini sih enak banget, gue suka. Serius parah. Aduh, bentar. Oke. Di sini gue sampai saking enaknya lupa sama minuman yang mau gue cobain. Kira-kira kalau pakai susu, terus kalau pakai teh manis, anget sama kopi, kira-kira enak nggak ya? Cobain pakai susu dulu ya. Kita celupin. Enak banget, serius, ini sih ngiler banget gak sih? Lihat. Serius enak banget. Ini antara keju, toppingnya keju, dalamnya brownies tuh lumer, ditambah sama kita celupin pakai susu. Aduh, beneran. Gue nggak bisa berkata-kata lagi. Aduh guys, ini beneran deh, browniesnya tuh enak banget. Kira-kira tim boleh bawa pulang gak sih? Aduh, pengen gue bawa pulang semuanya, serius. Ini buat nyemil gue kalau waktu-waktu gue ngedit, ya kan. Bisa banget deh. Gue nggak mikir deh kalau udah makanan seenak ini buat diet atau apa segala macam, gue nggak mikir. Intinya enak aja udah. Yang penting gue bahagia. Nah, ayo gue mau kasih tau ke kalian juga. Gue biasanya kalau lagi bad mood atau mungkin lagi suasana nggak enak gitu kan, gue wajib banget yang namanya mengkonsumsi makanan-makanan coklat. Itu sih tips dari gue ya. Kalau misalkan kalian mau ngikutin, boleh juga tuh, nggak apa-apa. Nah, tadi gue udah cobain yang Ovomaltine yang ada crunchy-nya gitu, terus sama yang toppingnya cheese. Oke guys, tadi gue nanya nih sama yang di balik layar ya, sama tim gue. Jadi dia tuh kepengen gue nyobain sama yang ini, yang bulat-bulat ini. Gue nggak tahu ya apa namanya, kayaknya choco chip deh. Cuman dia tuh variannya kayak wafer gitu nggak sih? Gue kurang tahu juga sih, nanti kita tanya ya. Nih, lihat toppingnya beneran berlimpah guys. Lihat, aduh ini sih beneran enak banget ya. Langsung aja yuk kita cobain. Beneran. Jadi atasnya itu kayak wafer gitu, tapi bulat-bulat gitu guys. Sampai jatuh. Enak banget, serius. Toppingnya juga berlimpah sampai nggak muat juga. Cuman lagi ya. Beneran dalam brownies itu beneran lumer banget. Enak banget. Buat harganya atau segala macamnya tentang produk ini dari Dapur Rasa browniesnya, nanti gue juga bakal tanya-tanya sama ownernya. Tadi gue udah cobain pakai susu ya. Sekarang gue mau cobain pakai teh hangat sama kopi. Kira-kira tuh enak atau enggak? Kita celupin ke tehnya. Ini enak banget. Serius nggak bohong. Enak TV ya guys ya. Dicampur dari browniesnya yang manis. Jadi dia tuh manisnya nggak yang pahit gitu loh. Coklatnya juga yang nggak strong banget, tapi benar-benar kayak ya brownies gitu. Kadang ada brownies yang sampai manisnya itu coklatnya sampai pahit, terus sampai bener-bener nggak balance. Tapi kalau ini menurut gue balance sih, enak. Tapi gue tetap sih jatuh cinta sama yang keju karena dia tengahnya itu tuh bisa lumer gitu. Dah, ini yang terakhir nih. Gue cobain pakai kopi ya. Celupin yang banyak, kayaknya mantep banget tuh, lihat. Wow. Serius. Brownies ini mau dicelupin di mana aja, mau kopi, susu sama teh, sama-sama enak. Oke guys, jadi gue udah cobain ya berbagai macam varian atau mungkin topping dari brownies Dapur Rasa ini. Beneran enak banget, serius. Ini rekomendasi dari gue ya, karena dia tuh
browniesnya nggak keras, dia tuh dalamnya tuh soft gitu. Dan untuk topping keju gue nggak tahu kenapa dia tuh bisa selumer itu dibandingkan sama topping-topping yang lainnya. Apakah mungkin dibedain atau mungkin gimana, nanti kita tanya ya sama ownernya juga. Pokoknya habis ini gue bakalan ngobrol bareng sama UMKM-nya tentang gimana berdirinya Dapur Rasa. Pokoknya tentang Dapur Rasa gue bakal tanyain. Oke guys, stay tune terus ya buat semuanya. Jangan kemana-mana, pastinya tetap ada di Kece Kenyang Ngoceh. Nih gue bakal ngobrol sama UM dari Dapur Rasa. Oke, stay tune terus. Hai guys, aku udah bareng sama ownernya nih dari Dapur Rasa. Kita kenalan dulu yuk. Kak. Halo, aku Dia dari Dapur Rasa. Oke Kak, aku tadi udah udah cobain browniesnya dari Dapur Rasa ya. Di sini kan ada 3 varian. Tadi sebelumnya kan juga aku nanya ada 5 varian ya. Iya, betul. BTW aku ini dulu ya, tanya soal produknya dulu nih. Nanti akan ada kayak produk, tempatnya, terus harganya juga gitu kan. Di sini tuh yang di depan aku kan ada 3 ya. Itu kira-kira ukuran berapa aja Kak? Untuk yang ini ukuran yang paling kecil, ukurannya 20 x 10. 20 x 10. Untuk yang ini ukurannya 30 x 10 dan ini pizza brownies diameter 20. 20. Iya. Oke. Nah, yang duanya itu kira-kira apa? Yang duanya itu biasanya untuk acara keluarga. Dia size-nya 22 x 22 dan 26 x 26. Oke, berarti lebih gede lagi ya? Iya, lebih gede lagi. Dan variannya kira-kira tuh cuman hanya 6 varian aja atau mungkin bisa tambah lagi? Untuk topping ya maksudnya toppingnya, ya? Iya. Oh iya, untuk toppingnya untuk pizza brownies dia memang ada 6 varian. Oh, gitu. Kalau untuk yang lainnya hanya 4 varian. Oh, 4 varian aja. Iya. Oh, ini tadi aku udah cobain ya Kak ya, yang kayak tadi aku cobain yang Ovomaltine ini ya. Iya. Bener nggak sih? Choco Crunchy. Oh, Choco Crunchy. Tapi ya aku nganya tuh Ovomaltine gitu, karena kan ada crunchy-nya ya, mirip. Ada crunchy-nya, terus juga ada tadi sama ada yang kayak bulat-bulat gitu tuh apa Kak? Oh iya, itu Chocobal, isinya biskuit. Oh, Chocobal guys, Chocobal. Iya, betul. Jadi kayak wafer gitu tapi bentuknya bulat-bulat gitu ya. Iya. Oh, terus di sini juga ada Choco chip juga, terus almond, terus sama silver queen juga ya. Iya. Nah, ini tadi tuh aku udah cobain juga beberapa variannya, toppingnya gitu kan. Tapi kenapa cuman varian cheese-nya yang melted, tapi yang lainnya mereka nggak melted, tapi menurut aku soft sih, oke gitu. Iya, karena kalau emang banyak pertanyaan dari kemarin yang nyobain juga. Jadi si cheese ini kan brownies tipe aku tuh fudgy brownies shiny crust. Jadi di antara yang lain keju tuh paling yang nggak keluar shiny crust, karena dia kan bentuknya dia toppingnya lebih ke dalam gitu Kak. Dia kan panjang-panjang gitu kan, jadi dia lebih nusuk ke permukaannya si browniesnya. Makanya gitu. Si ininya nggak keluar shiny-nya juga, dan dia lebih ke dalam juga. Gitu. Makanya teksturnya dia lebih melted di dalam. Lebih melted gitu ya. Iya. Oke. Terus kira-kira nih Kak, kalau misalkan aku mau pesan, terus toppingnya ini tuh nggak cuman ini tapi bisa request nggak sih? Oh bisa. Bisa ya, apa aja gitu ya? Iya. Oke, tapi soal harga juga pastinya nanti diomongin ya? Iya. Beda juga kan harganya? Beda, biasanya untuk misalkan ada yang mau mix itu nambah topping 3.000. Oh gitu? Iya, untuk satu toppingnya. Oke. Terus kira-kira tuh kayak dari keempat varian dari browniesnya ini gitu kan, kira-kira dia tuh pakai bahan-bahan apa sih Kak, istilahnya kayak ya nggak usah terlalu inti banget deh, intinya bahan-bahan yang kok bisa sih sampai selembut ini gitu, itu tuh gimana? Sebenarnya bahannya sih simple ya Kak, cuman emang untuk bahannya dia ada terigu, ada telur, pakai DCC, pakai coklat bubuk, pakai mentega. Ya kayak gitu. Oh gitu ya, berarti simpel banget ya caranya gitu, cuma mungkin beda tangan beda ini ya. Iya betul, mungkin beda teknik juga beda ini. Iya benar. Jadi
di dapur rasa ini guys, ini tuh bisa request juga ya toppingnya apa aja. Oh ya, untuk harganya kira-kira tuh kisaran berapa sampai berapa? Untuk yang paling kecil ini harganya 35. Satu topping ya Kak. Kalau mau nambah kan nambah 3.000. Oh, nambah gitu. 3.000 guys kalau mau tambah topping. Oke. Kalau untuk varian yang pizza brownies ini memang kan dia free 6 topping, jadi dia 95.000. 95.000. Untuk yang varian 30 cm itu 55.000. 55.000. Iya. Oke. Jadi harganya tuh ya nggak sampai 100.000 lebih ya Kak ya. jadi gini loh guys, sekarang tuh kan akhir tahun ya. Akhir tahun tuh pasti butuh banget ya Kak untuk kayak bawa bingkisan ke buat keluarga yang nggak kumpul-kumpul keluarga gitu kan pastinya. Terus abis itu aku tuh kayak wah bagus juga nih kayak pizza gitu kan, bisa buat makan rame-rame bareng keluarga ya nggak sih? Untuk hampers juga bisa Iya Kak. buat hampers apalagi ya kan karena mau akhir tahun buat Natal ya. Betul. Nah jadi buat keluarga. Oke Kak, nih aku tuh dari tadi salfok ya sama packagingnya ini tuh bagus banget. Kira-kira bisa dijelasin nggak sih Kak dia pakai apa gitu? Oh iya, untuk packagingnya ini pakai kardus ya. Cuma awalnya aku tuh jualan pakai plastik. Cuma kayaknya lebih cantik aja gitu kalau pakai kardus kan. Luarannya kardus, terus dalemannya, bawahnya, alasnya itu ada paper doily. Nah setiap yang ini putih ya? Iya betul. Setiap browniesnya tuh pasti ada pisaunya. Oh gitu. Oh iya, jadi setiap packagingnya guys, ini tuh di dapur rasa udah dapet sama pisaunya juga gitu. Jadi kan nggak usah ribet kalau misalkan mau dibawa keluarga atau mungkin nggak di rumah lah ya, gitu kan dibawa pergi, udah ada pisaunya juga gitu. Terus kira-kira nih Kak, aku mau tanya, aku juga sempat lihat kan, cek dulu kemarin tuh ada di sosial medianya. Kira-kira tuh selain brownies Kakak jual apa lagi nih? Awalnya emang yang di launchingin duluan baked lemon cheesecake Kak. Baked lemon cheese, oke. Iya. Cuman kalau untuk sekarang ini bisanya per loyang aja kalau untuk kayak gitu. Oke. Selain itu ada lagi? Selain itu rencananya akhir tahun ini sih mau launching produk baru, cuman belum ini lagi disusun ininya. Oh, boleh lah ya nanti Dam Buncit nyobain Kak. boleh. Mungkin nextnya nggak ganti, jangan yang manis-manis lagi. Iya benar. Mungkin ya varian asin lah ya, kayak dessert sekarang tuh memang banyak banget Kak. Aku tuh kalau setiap cobain gitu ya, review makanan gitu banyak banget orang-orang tuh yang memang dessert itu mulai dari sekarang tuh yang mulai simpel-simpel, orang-orang tuh nggak mau repot gitu. Kayak misalkan mulai dari yang tempatnya jar, terus sampai ada yang gelas, ada yang segala macam gitu. Unik, makin unik karena orang Indonesia itu suka banget sama suatu makanan yang unik-unik kayak gitu. Harus dibikin benar-benar kayak yang aneh-aneh gitu deh pokoknya, tapi rasanya tetap enak gitu kan, kayak gitu. Ya semoga aja sih nanti dapur rasa punya varian baru lagi makin banyak gitu kan, punya inspirasi baru-baru lagi. Siapa tahu browniesnya bisa dari jar ya nggak? Iya, bisa betul, juga Kak, kan? bisa dibikin kayak gitu. Itu beneran menarik banget sih guys. Aku juga udah pernah cobain beberapa makanan yang kayak gitu, bener-bener lagi banget. Nah, aku juga kebetulan suka banget sama makanan manis gitu. Makanya tadi aku nyobain brownies ini beneran rasanya, aduh sumpah jatuh cinta banget. Sampai tadi ada dari tim juga bilang, Kak nanti wajib cobain ya yang ini nih, yang cheese keju, katanya karena luarnya tuh beneran melted banget pas dicobain guys, beneran melted woy. Serius. Tapi rata-rata sih kebanyakan orang sebelum makan brownies aku tuh kadang lebih banyak dimasukin ke kulkas dulu Kak. Oh biar dingin ya. Jadi bukannya malah keras, tapi meskipun luarnya garing, dalamnya tuh tetap melted dalamnya. Jadi teksturnya tuh kayak ciwi gitu. Oh iya, oke. Bisa tuh guys. Jadi beli ini langsung masukin ke kulkas ya. Jadi luarnya tuh crunchy, dalamnya benar-benar melted juga. Dan packagingnya di sini tuh juga yang pastinya bagus banget, dalamnya kayak udah dilengkapin sama lapisan juga, jadi nggak usah khawatir. Untuk pengiriman juga bisa ya Kak ya? Untuk pengiriman aman. Biasanya kalau misalkan di sini biasanya bisa order lewat Shopee, order bisa DM aku juga di Instagram atau WhatsApp aku kebanyakan sih. Oke. Di sini udah banyak banget guys nih, ada Instagramnya juga, Dapur Rasa, terus ada bisa order by WhatsApp atau mungkin Shopee, Tokopedia segala macam ya. Pokoknya all shop ojek online
Gojek ada? Kalau Gojek belum sih, paling Gojek pengirimannya belum ada. lewat Gosen. Oke, semoga nanti Iya. bisa ya Kak ya buka di Iya. Gojek ya kan. Bisa buat anak-anak nyemil kan biasa Iya. siapa tahu gitu kan. Kalau boleh tahu lokasinya tuh di mana sih? Lokasinya tepatnya di Gandul, Jalan Melati. Oke, di Gandul Jalan Melati guys. Ya boleh catat nanti yang ngedit nih bisa dikasih alamatnya di sini di bawah nanti dilengkapin biar tahu gitu kan. Terus juga belum ada outlet atau udah ada outlet? Untuk saat ini sih belum Kak, Belum karena ada. masih di manage sendiri semua. Oke, Iya. semoga nanti ke depannya bisa punya ya Kak ya. Iya. Bisa pengunjungnya rame juga gitu kan. Next kapan-kapan aku mau cobain deh browniesnya ini beneran. Oke, siap, ntar aku kirim ya. Iya, enak banget soalnya. Aku mau cobain semuanya ya. Pokoknya abis ini udah ada di tangan aku, nggak ada yang boleh minta guys. Aku simpen semuanya ya. Oke, Kak Dia, aku udah tanya tadi soal produk-produknya nih ya. Udah tanya soal ini semua gitu. Aku jadi makin tahu lagi gitu kan. Tadi kayaknya aku juga nggak cuman orang-orang di luar sana yang order dapur rasa browniesnya ini yang kejunya kenapa sih kok dia bisa melted gitu. Sampai aku tanya akhirnya udah dijawab sama Kak Dia. Bisa yang ketinggalan nih, yang nonton yang ketinggalan bisa langsung cek nanti videonya sebelum ini, oke? Pokoknya makannya jangan di skip ya. Kalau ada iklan juga tetap aja tonton aja, oke? Nah, habis ini udah selesai produk nih Kak. Kita mau ya cooling down lah. Tadi kita harus serius banget kan. Nah, di sini aku mau tanya soal kapan sih dapur rasa ini tuh mulai merintisnya? Oke Kak, jadi kita tadi udah ngobrol soal produknya gitu kan, dari mulai harga, tempat sampai yang tadi aku sempat tanyain tadi soal cheese-nya kenapa lebih lumer banget gitu kan. Nah sekarang kita mau cooling down nih Kak. Aku mau tanya soal berapa lama sih dapur rasa udah berdiri, terus juga gimana bisa merintis usaha ini gitu. Bisa diceritain sekarang? Dapur rasa ini berdirinya awal-awal corona Kak. Oh gitu, Iya, berarti setahun yang lalu ya? Kira-kira ini berjalannya udah 1,5 tahun. Oh, 1,5 tahun. Mulai merintis tuh awalnya aku memang hobi masak-masak kan. Aku awal bikin tuh baked lemon cheesecake. Oh gitu, baked lemon cheesecake. Pertama percobaan untuk PO Kak, di share di Instagram, di WhatsApp, ternyata banyak yang mau. Akhirnya aku buka PO nih hari Sabtu Minggu gitu. Ternyata banyak yang mesen dan katanya rasanya juga nggak kalah-kalah sama ini, katanya brand-brand sebelah gitu kan. Jadi semangat gitu Kak. Jadinya untuk buka PO baked lemon cheesecake itu cuman karena kalau itu kan harus per loyang. Awalnya aku jualnya emang per slice. Jadi kan orang bisa mesen. Cuman untuk saat ini aku inovasi lagi untuk selanjutnya mau bikin menu apa ya yang nggak perlu per slice, yang orang-orang biasa makan untuk sehari-hari, untuk kumpul-kumpul gitu. Karena kalau cake aja kan dia cuma ada event-event tertentu gitu kan, untuk ulang tahun aja gitu. Cuma kalau brownies ini kan bisa untuk hampers, untuk acara-acara keluarga ngumpul gitu. Apalagi udah mau akhir tahun ya Kak ya. Betul. Udah mau untuk Natalan. Iya, Natalan, terus sama tahun baru juga kan kumpul-kumpul tuh bareng keluarga ya kan. Iya. Nah, terus dan akhirnya aku nyiptain lah brownies ini. Lumayan ternyata peminatnya lebih banyak dari baked lemon cheesecake itu. Iya. Sampai sekarang masih ada baked lemon cheesecake? Sampai sekarang masih ada. Cuman kalau baked lemon cheesecake itu custom aja gitu. Iya. Untuk pemesanan per loyang aja. Cuman kalau untuk brownies ini memang berjalan setiap hari gitu Kak. Oh gitu. Iya. Oke. Kalau untuk lama usahanya berdiri kira-kira dari tadi udah dijawab ya? Iya, udah kira-kira dari 1,5 tahun. Iya. Oke. Masih pemula Kak. Iya. Gak apa-apa Kak, tapi emang beneran enak kok, beneran brownies ya, serius guys. Kalian wajib cobain buat yang ada di Depok nih ya, terutama wajib banget cobain. Kalau boleh tahu ini tuh bisa dikirim ke luar kota nggak? Bisa banget. Aku pernah ngirim paling jauh itu ke Manokwari. Oh, Manokwari guys, Papua. Terus ya? ke Pemalang, ke Bogor pernah, ke Wonosobo juga pernah.
tahan berapa lama kira-kira kalau dikirim keluar kota gitu? Untuk suhu ruang dia tahan 7 hari, 7 untuk di kulkas dia tahan 14 hari, Kak. Oke. Kira-kira sekarang nih ngebikin dapur rasa ini tuh masih sendiri atau mungkin ada karyawan yang bantuin atau gimana? Nah, untuk saat ini sih aku masih nge-handle semuanya sendiri, Kak. Sendiri, Iya, oke. betul. Oke. Terus selama masa pandemi kira-kira gimana, Kak? Balance kah, naik kah, atau mungkin drop banget kah, atau gimana? Pasti pandemi ini berdampak semuanya ya, Kak. Pasti turun semua untuk pemasukan gitu. Ya semoga aja nanti bakal bisa naik lagi ya, Kak ya, karena kan Amin. memang brownies ini kan cemilan ya guys ya, beneran kayak buat santai-santai gitu kan, nggak melulu harus yang kita harus makan terus dihabisin banget gitu kan. Iya, karena gitu. tahannya lama. Iya. Terus kira-kira selama masa pandemi nih survive Kakak cara bertahan untuk dapur rasa ini gimana biar tetap jalan terus walaupun memang masa pandemi sempat drop gitu? Iya, yang penting sih konsisten, Kak, konsisten untuk ngejalaninnya juga, terus ningkatin pelayanannya juga sih. Maksudnya kalau kita ramah kan orang juga ini ya, Kak, pengennya belinya di kita gitu. Kalau pelayanannya untuk segi kualitas pasti, karena dapur rasa ini mengutamakan kualitasnya, Kak. Oh gitu. Bahan-bahannya juga aku mendingan bahan-bahannya agak premium, premium maksudnya agak mahal sedikit. Yang penting rasanya enak, karena aku juga sering kuliner, Kak. Oh iya bener. Jadi kalau makanan nggak enak tuh kita malas belinya lagi, Kak. Iya bener. Gitu. Aku juga kayak gitu sih, Kak, apa namanya, suka banget, aku emang kuliner kan, banget sih. Ini mah emang ini. Karena emang apa ya, aku juga sempat cerita lah ya tentang aku juga gitu kan. Iya. Aku juga merintis karena aku di sini juga aku mulai dari masa pandemi juga kemarin. Jadi awal-awal Januari itu gitu kan ya. Aku kurang tahu juga istilahnya, kayak dulu emang nggak ngerti aku kayak gini-gini gitu kan. Aku juga SMK itu sekolah jurusan komputer gitu kan, TKJ gitu kan. Tiba-tiba keluar malah jadi kok nyobain makanan gitu kan. Justru beda banget kan, di luar jalur banget gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, mungkin udah rezeki juga ya kan, Kak. Rezekinya di sana. Iya, makanya aku juga sekarang ya udah deh, syukurin aja apa yang udah dikasih gitu kan. Tinggal ngejalanin yang pastinya tetap konsisten. Maupun mau jadi pekerjaannya apapun gitu kan, atau mungkin mau punya usaha juga kan harus konsisten juga ya, Kak. Itu yang musuh terberat banget sih menurut aku. Terus kira-kira ada nggak sih, Kak, motivasi untuk para UMKM di luar sana biar tetap bertahan walaupun di masa pandemi ini? Bisa disampaikan langsung? Yang penting tetap semangat, kerja keras. Kalau katanya ada orang yang bilang kalau pengusaha itu nggak digaji, tapi nggak berarti nggak punya rezeki pengusaha itu gitu. Paling pesannya tetap semangat aja, kan optimis. Kalau kita nggak nyoba, kita nggak tahu ke depannya kayak gimana. Kayak Gak gitu usah mikirin sih. yang namanya modal-modal ya, Kak ya. Ya dipikirin sih dipikirin pasti ya. Cuman yang jangan terlalu banget lah gitu kan. Karena aku juga modalnya ya dari bawah, benar-benar nggak punya modal yang langsung buka toko gede gitu, enggak, Kak. Kita juga mulai pasti dari nol dulu ya nggak sih? Nah, oke guys, jadi kita nih sekarang udah ngobrol sama ownernya dari Dapur Rasa, dari Kak Dia. Kak, thank you banget ya udah masuk di acara kece kali ini. Yang benar-benar menurut aku luar biasa banget sih guys, karena banyak banget orang-orang istilahnya UMKM yang kutemuin ini tuh rekomendasi dari aku, dan kebetulan mereka memang benar-benar survive banget gitu loh. Istilahnya selama masa pandemi tetap mereka tuh bertahan, nggak pernah mereka menyerah gitu kan. Nah Sobat Kece, barusan kita udah ngobrol sama kedua UMKM-nya. Yang pertama itu ada ayam penyet sambal cobek Bang Aswin, terus yang kedua juga ada Dapur Rasa. Aku salut banget sama owner-ownernya, karena memang hebat-hebat banget mereka bisa survive selama masa pandemi ini. Dia walaupun memang sempat drop, tapi mereka tetap berusaha bangkit dan yakin bisa lah gitu kan. Jadi buat kalian semua para UMKM di luar sana, jangan pernah menyerah, tetap konsisten, dan ditambah lagi sama inovasi-inovasi baru. Karena kalau aku lihat ya, kalau aku yang pernah jumpai,
memang harus banget gitu ngikutin zaman juga kan, karena kalau udah ngikutin zaman, orang penasaran, insya Allah pasti bakal lancar terus gitu. Terus aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat semuanya, all crew tim semuanya dari Politeknik APP Jakarta yang udah undang Damdam Buncit jadi host di acara kece kenyang ngoceh kali ini. Sampai jumpa di APP Fair 2022. Thank you so much guys sudah nonton sampai selesai. Bye bye. Assalamualaikum. Halo Bang Aswin dan Kak Latifah. Jadi di sini kita ada beberapa pertanyaan nih dari Sobat Kece. Untuk yang pertama itu pertanyaannya, apa sih yang menjadi nilai pembeda dari ayam penyet lainnya? Silakan dijawab. Ayam penyet Bang Aswin itu kita punya ayam tuh gurih banget gitu. Karena kita udah ungkep dengan bumbu, terus kemudian jangan lupa sambelnya. Itu tuh dari dulu. Itu udah signature-nya Bang Aswin. Sambelnya tuh bisa cocok ke nasi, ke ayam, ke telur, ke semua, ke tempe, bahkan ke tempe aja tuh ya. Yang murah-murah aja enak, apalagi kena ayam gitu. Makanya sesuai sama moto kita, sambelnya aja enak, apalagi ayamnya gitu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, gimana sih tips untuk membuat ayamnya itu lebih lezat? Yang jelas sih dari pemilihan bahan baku juga ya. Terus kemudian kita masak dengan bumbu yang memang biar gunanya supaya bumbunya ngeresep gitu, dan juga enak lah pokoknya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apa sih yang harus disiapkan untuk membangun UMKM ini? Yang perlu disiapkan pastinya satu mental, kemauan, dan konsistensi untuk bisa terus tumbuh gitu. Jadi kita bersemangat terus belajar, memperbaiki diri. Jadi harus punya selalu evaluasi gitu. Kira-kira strateginya bakal kayak gimana ke depannya. Karena memang di bisnis itu nggak monoton. Jadi kitanya harus terus adaptif. Untuk pertanyaan yang terakhir nih, tantangan apa saja sih yang udah Bang Aswin dan Kak Latifah hadapi ketika membangun ayam penyet sambal cobek Bang Aswin? Pastinya dari ayam penyet Bang Aswin berdiri sampai dengan hari ini di sekitar 6 tahun nggak mudah ya gitu. Dan kita dari awal mula merintis modal seadanya, terus kita bangun buka cabang, terus kemudian kita memperluas pasar, di mana produk-produk mana sih yang mau kita kembangkan gitu. Terus kemudian handle karyawan sebetulnya, karena itu salah satu aspek-aspek penting yang pada implementasi di masyarakat ternyata nggak semudah itu gitu. Dan itu yang sampai dengan saat ini kita masih terus belajar. Oke, untuk Bang Aswin dan Kak Latifah terima kasih banyak ya sudah menjawab pertanyaan dari Sobat Kece. Sama-sama. Iya, jadi di sini ada beberapa pertanyaan nih dari Sobat Kece ya. Kita mulai aja dari pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu apa sih yang jadi nilai pembeda dari brownies KG dengan brownies lainnya? Yang paling utama ini dari segi kualitas rasanya ya. Brownies Dapur Hafsa ini mengutamakan kualitas rasanya dari bahan-bahan premium. Maksudnya banyak di luaran sana yang jual brownies tapi mungkin bahan-bahannya beda dari kita, dan dari segi tekniknya pun beda, karena brownies Dapur Hafsa ini tipe brownies fudgy shiny crust namanya. Oke, Kak, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Gimana sih tips supaya brownies kakak itu lebih lezat? Untuk tipsnya mungkin ini dari segi tekniknya ya. Misalkan tekstur si brownies Dapur Hafsa ini kan lebih lembut karena dia prosesnya diayak dulu kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih yang kakak siapkan untuk membangun bisnis ini? Persiapannya yang pasti untuk memulai UMKM ya. Untuk memulai UMKM ini yang pertama sih harus dipikirin dulu produk apa yang akan kita jual, dan dilihat dulu lagi trennya apa nih gitu, untuk pastinya untuk jangka panjang, bukan cuman lagi musim apa terus ntar redup gitu. Yang penting sih konsistensinya. Dan ada pertanyaan terakhir, yaitu tantangan apa saja sih yang dihadapi ketika kakak membangun bisnis ini?
Yang pasti tantangan tuh banyak banget, apalagi banyak sekali produk-produk brownies di luar sana yang brand-brand terkenal juga kan. Itu sih yang jadi tantangannya. Yang penting kita optimis saja dan semangat. Makasih ya Kak Dia. Sama-sama, makasih juga ya.